A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini ada berita-berita menarik yang mau saya sampaikan ya sahabat. Yang pertama, adanya berita tentang telah wafat atau meninggalnya debater handal bagi Oten, yaitu Ibu Uti Watimena. Saya kenal dengan beliau ini sejak tahun 2019 ya sahabat. Dan waktu itu saya masih aktif-aktifnya berdebat di WhatsApp, di Telegram, dan bahkan di Zoom juga pernah sama si Ibu Uti Watimena ini. Selama saya mengenal dia, sebetulnya dia ini orangnya baik sahabat. Hanya saja penghasut-penghasut di belakangnya itu yang tidak baik. Saya tahu persis Ibu Uti Watimena ini orangnya baik ya. Tapi karena duniawinya, karena ada orang-orang yang membacking di belakangnya, dan tentu saja ini mungkin karena materi, sehingga kebenaran itu ditutup serapat-rapatnya oleh Ibu Uti Watimena ini. Disembunyikannya jati diri aslinya itu sahabat ya, kebaikannya itu. Manusia baiknya disembunyikan, ditutuplah dengan perbuatan-perbuatan yang menurut saya tidak baik. Dan terakhir itu adalah ketika dia berdebat di TikTok lalu menginjak Al-Quran. Tak lama setelah itu ya, 3 bulan setelah itu dia masuk rumah sakit, badannya kurus, lalu beberapa jam yang lalu sudah meninggal sahabat. Dan berita ini langsung dari orang Kristen itu sendiri, dan inilah beritanya. Dilansir dari laman YouTube Generasi Yosua Crouch ya, ini dia menyampaikan keluarga besar generasi Yosua Jakarta turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Uti Watimena. Dan ini karangan bunga online-nya ya, atau karangan bunga digitalnya. Keluarga besar generasi Yosua Crouch turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Uti Watimena. Ya, saya pribadi pun mengucapkan turut berbelasungkawa ya, berduka cita atas meninggalnya teman saya, lawan diskusi saya beberapa tahun yang lalu. Hanya saja saya mengingatkan kepada kawan-kawan Oten ya, Ibu Uti Watimena ini meninggalnya itu beberapa waktu yang lalu. Beliau ini menginjak Al-Quran, dan ketika diminta untuk minta maaf, beliau tidak mau sahabat. Sebetulnya kalau pribadinya dia, hati nuraninya pasti mau meminta maaf, tapi ya karena yang ini tadi, itu tadi ya, ada orang yang menghasut di belakangnya, sehingga Ibu Uti Watimena ini enggan untuk meminta maaf. Sampai detik berpisahnya roh dengan badan, Ibu Uti Watimena tidak ada minta maaf. Jadi sangat disayangkan sekali ya sahabat. Dan ada satu pertanyaan saya ini buat Oten-Oten, ketika ada teman Anda yang meninggal, lalu bagaimana dengan ayat yang katanya ketika Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, Anda ini menjadi pengikut Yesus, Anda akan kekal selama-lamanya. Lalu sekarang ada teman Anda yang meninggal. Bagaimana dengan ayat itu? Apakah masih benar ayat itu atau bagaimana? Yang kedua, ayat di dalam Bible juga mengatakan upah dari dosa itu adalah maut. Dan ternyata hari ini ada teman Anda yang maut. Artinya apakah Ibu Uti Watimena ini orang yang berdosa? Kalau iya, lalu apa fungsinya penebusan dosa oleh Yesus di tiang salib? Nah, ini mungkin pertanyaan saya yang mohon Anda jawab di kolom komentar ya. Oke, itu berita pertama ya sahabat. Dengan berakhirnya perjalanan Ibu Uti Watimena di dunia ini, artinya berakhir pula rangkaian debatnya di dunia debat. Sekarang muncul lagi oknum di Oten itu sahabat, yang lagi-lagi cari masalah. Memang Oten ini suka kali membuat masalah ya. Apa masalah yang dibuat oleh Oten ini sekarang? Nah, ini videonya sahabat. Jikalau saya ditanyai soal apakah Anda percaya bahwa Hajar Aswad itu benar-benar merupakan batu yang berasal dari surga, maka sikap iman saya mengatakan bahwa agak sulit saya mempercayai hal tersebut. Ternyata Hajar Aswad, batu mulia penghapus dosa dalam perspektif iman Islam itu bukanlah batu yang berasal dari surga, tetapi itu adalah kepala Afrodit atau Dewi Cinta. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini orang bisa kita proses ya. Sebelum dia meninggal, saya maunya dia diproses dulu secara hukum yang ada di negara Indonesia ini. Karena si Ongo Raya ini orang Indonesia kan. Karena fatal sekali kesalahan yang dibuat di sini. Dia mengelaborasi atau mendeskripsikan tentang sesuatu yang dia sendiri tidak imani. Dia ini Oten sejati, kalau panjangnya Oten Ongo Raya sejati, tapi mengomentari
batu Hajar Aswad, yang dimana batu Hajar Aswad itu adalah sesuatu yang sakral di dalam Islam. Orang ini jelas sekali mengungkapkan kebenciannya kepada kita semua, sahabat. Dan orang-orang seperti ini kalau digampar itu tuh nggak apa-apa tuh. Dia bertanya tentang batu Hajar Aswad, harusnya yang menjawab kan umat Islam. Tapi ketika dia bertanya tentang batu Hajar Aswad itu, dia sendiri yang menjawab dari perspektif atau sudut pandang iman dia. Ya nggak nyambung lah, ngok. Ini Islam kau oten raya. Nggak nyambung. Ya sama seperti ketika kita ditanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya jelas tidak kan, dari perspektif iman kita. Karena perspektif iman kita, Yesus itu ya hanya manusia, utusan Tuhan. Dan kita tidak mau mengelaborasi lebih jauh. Kecuali hanya yang tertulis di dalam Al-Quran atau yang tertulis di dalam Bible mereka itu sendiri, sahabat. Satu lagi katanya tadi bahwa batu Hajar Aswad yang dia itu sulit untuk mengimaninya dapat menghapus dosa. Ini jangan salah artikan, dapat menghapus dosa berarti itu Tuhannya, bukan. Jadi konsepnya tidak sama seperti konsep oten. Konsep oten kan Yesus mati di tiang salib untuk penebusan atau penghapusan dosa. Ini konsepnya nggak seperti itu. Batu Hajar Aswad, menunaikan ibadah haji ke Mekah, umroh dan sebagainya, itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain yang juga dapat menghapus dosa. Katanya batu penghapus dosa itu bukan berasal dari surga, dilihatnya dari sudut pandang imannya. Karena dari sudut pandang imannya, batu Hajar Aswad itu berasal dari kepala Afrodit, Dewi Cinta katanya. Inilah ya. Ini mulut orang kayak gini perlu digampar ya, sahabat. Digampar dengan pasal penistaan agama ya, atau ujar kebencian. Kita coba searching, saya searching ini kepala Afrodit Dewi Cinta. Ini banyak sekali ini, dan gambarnya naudzubillah ya, sahabat. Ini jauh sekali dari nilai-nilai keislaman ini. Dan coba kita buka yang ini. Dan coba kita buka yang ini ya, kisah dan fakta ini ya, Afrodit. Untuk menjawab tudingan dari si ongok raya Oten sejati tadi. Kisah dan fakta Afrodit, lambang Dewi Cinta dan kecantikan mitologi Yunani kuno. Dari judulnya saja itu Dewi Cinta dan kecantikan mitologi Yunani kuno. Sejak kapan pula Hajar Aswad itu ada mitologi Yunani kuno? Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini betul-betul ongok ini, sahabat ya. Mitos dari Yunani memang tidak pernah luput dari sorotan masyarakat dunia, mulai dari Zeus, Titan, Hera, dan banyak lagi nama dewa yang memiliki perlambangannya masing-masing. Tetapi di sini kita akan membahas tentang kisah Afrodit, dewi mitologi Yunani kuno, seorang dewi yang melambangkan kecantikan serta keindahan dari Yunani. Nah ini, apakah batu Hajar Aswad itu melambangkan kecantikan dari Yunani? Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ijma' para ulama, sejarah Islam yang mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu berasal dari mitologi Yunani, yaitu tentang melambangkan kecantikan serta keindahan dari Yunani. Ongok ya. Afrodit atau dalam mitologi Romawi adalah Venus, dikenal sebagai Dewi Cinta dan merupakan salah satu dari 12 dewa dan dewi yang tinggal di Gunung Olympus. Lahir di dekat Siprus dari alat kelamin dewa langit Uranus yang terputus, Afrodit sejatinya memiliki makna lebih luas daripada pandangan tradisional sebagai dewi cinta belaka. Afrodit juga berperan dalam perdagangan, peperangan, dan politik kota-kota Yunani kuno. Ia juga dihormati sebagai pelindung orang yang bepergian melalui laut. Dan ini kisah batu yang dia katakan tadi itu ya, kepala Afrodit atau kepala Dewi Cinta, itu sangat bertolak belakang dengan kisah dari batu Hajar Aswad ini, sahabat. Ini orang doleng kayak ini ya. Si Ongo ini doleng ini, sahabat ya. Ini kita yang nanggapi jadi oleng juga nih. Nggak usah kita lanjutkan ya kisah dan fakta tentang batu Afrodit atau kepala Dewi Cinta itu ya, sahabat. Ini ada berita yang ketiga nih yang mau saya sampaikan ya, terutama untuk si Ongo ini. Bagaimanapun dia menghujat, menghina atau membodoh-bodohi kawannya ya, dia hanya sedang membodoh-bodohi dirinya dan kawan-kawannya, sahabat. Nah, bagaimanapun dia melakukan itu, Islam tidak akan pernah pudar. Faktanya, ini berita terbaru bahwa Profesor Harvard Henry Claassen yang baru saja mualaf langsung ikut puasa dan sholat tarawih 1 April 2024. Jadi baru dini hari tadi beritanya, masih hot-hot berita ini ya, sahabat.
Henry Claassen, seorang profesor ternama di Universitas Harvard di Amerika Serikat telah menjadi mualaf pada awal Ramadan 1945 tahun 2024 ini. Meskipun ia baru saja menjadi umat muslim atau umat Islam, ia langsung berpuasa di bulan Ramadan ini. Dilansir dari Mina News pada Senin 1 April 2024 pada hari pertama Ramadan, Henry Claassen tidak hanya berpuasa tetapi dia juga ikut sholat tarawih. Tentunya hal ini menjadi pengalaman pertama bagi akademisi tersebut. Subhanallah. Jadi nggak usah kita lanjutkan ya, ini membuktikan, menunjukkan kepada para si ongok-ongok raya, debater-debater Oten ongok raya, dan para penghujat seperti pemuda ongok tadi ini, bahwa bagaimanapun mereka menghujam Islam ini, menjelek-jelekkan Islam ini, yang Islam ini tidak akan pernah jelek, yang Islam ini akan tetap bersinar, karena itu janji Allah. Faktanya, banyak sekali orang-orang cerdas hari ini masuk atau kembali kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.